Rayu, 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 Rayu Mbak. Rayu. Apa kabar semuanya? Hari ini saya kebetulan lagi bersama satu sosok wanita yang sangat luar biasa menurut saya ya. Nah, sebelumnya saya mau sapa dulu teman-teman yang ada di rumah. Nah, teman-teman mudah-mudahan semua di luar sana tetap dalam keadaan sehat dan bahagia Mbak ya. Iya. Nah, teman-teman, hari ini obrolan santai kita cukup menarik. Nanti kita mau ngobrol tentang pengalaman sosok wanita luar biasa ini. Nah, siapa wanita ini? Ayo kita tanyain. Rayu Mbak, perkenalkan Mbak ini siapa namanya? Oh ya, sebelumnya Rayu, salam sejahtera buat semuanya ya. Nama saya asli dari orang tua itu Siswati, tapi nama kesukaan saya itu Melati, Mas. Melati, ya. Nah, Biasa teman-teman manggil Melati karena ada di Facebook apa itu nama saya Melati. Nah, teman-teman, jadi panggilannya Mbak ini adalah Mbak Melati ya. Jadi, nah Mbak Melati sendiri ada pengalaman apa dari awal dulu hingga sampai detik ini tuh dulu awalnya itu seperti apa sih Mbak? Oh ya, kalau diceritakan panjang ya Mas ya. Ya maaf. Dulu sebelum saya itu menemukan jati diri, itu permasalahan dalam kehidupan saya itu kayak gimana? Ya rumit, susah lah. Sampai gimana? Aku kayak orang putus asa waktu itu karena apa? Usaha itu gagal, terus banyak tanggungan. Akhirnya saya itu pengen menemukan seseorang yang bisa menuntun saya atau mengarahkan saya biar aku gitu nggak terjerumus kayak permasalahan saya tuh semakin hari kok semakin kayak nggak ada pertolongan lah ibaratnya gitu. Terus akhirnya dengan permintaan saya itu saya ditemukan dengan seseorang ya, sekarang ya saya anggap saudara ya saudara, dianggap gimana ya itu intinya dia yang menuntun saya, mengarahkan saya sampai sekarang ini. Terus akhirnya gimana ya? Mbak dulu tinggal di mana? Oh dulu saya tinggal di Magetan Mas. Di Magetan? Iya, tepatnya di Pelausan Jawa Timur. Saya kok bisa nyasar ke sini gitu? gitu? Gunung Lawu ya itu anehnya kok sampai saya ketuntun ke sini itu ya memang karena mungkin permasalahan saya ini terus saya dipertemukan dengan seseorang terus akhirnya ya sampai sekarang di sini. Nah, mulai ada panggilan-panggilan dari dalam hati itu sudah berapa tahun kira-kira Mbak? Sejak kapan gitu? Oh, itu sebelum ini kalau cerita itu pengalaman sebelum saya ke sini itu memang sebelum jarak setahun sebelum ke sini ya Mas. Itu mungkin dari keputusasaan saya. Itu saya sering merenung lah, sering menenangkan diri tiap malam itu kayak saya hanya memandang itu Gunung Lawu. Karena kayak saya minta pertolongan kepada eyang-eyangku di situ. Ternyata memang aku tiap hari tolong dipertemukan dengan seseorang yang bisa menuntun saya, mengayomi saya. Gitu kok sampai aku kok kayak gini hidup kayak tidak ada gunanya, kayak membuat orang tua jadi kepikiran, terus jadi anak jadi enggak, intinya kayak merasa banyak dosa lah Mas sampai sekarang. Nah pada saat itu, pada saat memulai diri untuk istilahnya mencari jati diri itu apakah orang tua tahu? Ya awalnya aku minta izin. Iya. Sebelumnya belum paham itu orang tua itu gimana ya, sebelumnya saya minta maaf pada orang tua aku ya. Mungkin sampai sekarang pun belum memahami saya meninggalkan rumah itu untuk apa. Itu sebenarnya saya meninggalkan rumah itu untuk mencari jati diri saya. Bukannya aku lepas dari tanggung jawab karena saya kan yo ngerti Mas punya tinggalan tanggungan ya, ada keluarga, anak itu. Sebenarnya bukan melepas tanggung jawab, justru aku ingin menemukan jati diri untuk cari jalan untuk keluarga nantinya. Iya, itu kembalinya gitu untuk mencari apa itu jalan yang
untuk menyelesaikan semua masalah-masalahku. Istilahnya menemukan jalan yang benar-benar Tuhan tentukan ya istilahnya, benar-benar jalan di garisnya Tuhan lah itu. Nah orang kalau udah jalan di garisnya Tuhan, untuk otomatis nanti kan akan membawa keluarga ke garis yang Tuhan tentukan juga. Pasti kan gitu Mbak ya. Nah dari tuntunan-tuntunan atau mungkin ilmu para leluhur sendiri, kira-kira itu Mbak apa yang didapatkan dari ilmu para leluhur itu? Oh iya itu, gini Mas, yang saya dapatkan itu ini jangan, intinya kalau kita disakiti orang itu sakit, jadi jangan menyakiti orang. Intinya kasih sayanglah kepada semua umat dimanapun itu, nggak memandang itu kaya miskin tapi itu semua disayang itu gitu. Istilahnya cinta kasih Mbak ya. Iya, cinta kasih. Makanya kalau istilahnya ada yang mengajarkan di luar sana, ya kita di sini bukan salah dan benar ya teman-teman. Akan tapi ini adalah cara berpikir atau cara pandang kita yang mendapatkan tuntunan tidak dengan cara mencari kesaktian Mbak ya, tapi tentang tuntunan kasih sayang. Nah, yang kita pahami adalah, yang Mbak ini pahami sendiri itu adalah menemukan tuntunan, ternyata tuntunan leluhur tuh hanya mengajarkan cinta kasih ke sesama ya Mbak ya. Iya betul. Nah Mbak sendiri kan ini kan Mbak Melati sendiri kan ini akhirnya ketuntun nih sampai di daerah saat ini bisa dibilang di mana Mbak? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Aslinya Jawa Timur. Jawa Timur ke Jawa Tengah ya Mbak. Nah itu akhirnya ketemu sama siapa dan bagaimana dituntunnya, hingga tadi kan kita sempat ngobrol di luar ada penebusan dosa segala macam kayak gitu. Itu bagaimana Mbak? Gini ya, gimana ya Mas, saya mau cerita itu mulainya dari mana? Ngerti, saking banyaknya cerita mungkin pasti bingung gitu Mbak ya. Penebusan itu memang semua yang apa yang kita lakukan, apa yang kita terima itu ya merupakan penebusan dosa kita. Ya, pada saat Mbak memutuskan, ya saya mau membenahi diri, ya kan? Iya saya mau membenahi diri. Akhirnya kan Mbak langsung ketuntun ke suatu tempat, bener ya, ketemu gitu kan. Akhirnya apa yang Mbak pikirkan pada saat itu? Apa masih pikir wah nanti mungkin di sana saya akan dituntun baik, ternyata memang ada penebusan dosa tuh. Itu seperti apa Mbak? Ya begini. Ya awalnya memang kayak angan-angan kan beda dengan apa yang kita terima ya Mas. Itu waktu ikut di sini itu awalnya ya luar biasa, kayak kadang nggak kuat ya sih, penebusan dosa itu ternyata begini gitu. Gimana ya? Ngunduh yang pakerti ternyata benar-benar di alam nyatanya ada. Gitu ya. Kita sering menyakiti orang atau memukul orang, ternyata aku juga dipukul orang. Itu contohnya gitu. Nah teman-teman, ini satu poin yang sangat penting. Jadi ketika kita menyakitin orang, pasti kita akan disakiti juga. Jadi jangan pernah menyakiti orang lain kalau kita nggak mau disakitin. Itu Mbak sendiri ngalami sendiri Mbak ya, tiba-tiba lagi istilahnya lagi hening, lagi ngadep sama Tuhan menyuruh, ayo kamu dulu pernah ngapain? Nih gitu kan, dikasih. Harus menerima ini. Harus terima ini gitu ya. Iya betul. Nah, itu makanya jangan macam-macam. Jadi makanya saya selalu bilang ke teman-teman, ayo kita sebarkan cinta kasih kemana-mana istilahnya kayak gitu. Perkara orang mau terima atau tidak itu ya itu urusan mereka lah Mbak. Yang penting kitanya memberikan cinta kasih kemana-mana. Nah, itu syukur-syukur bisa semua orang seperti itu Mbak. Nah Mbak Melati sendiri pesan-pesannya apa nih untuk semua teman-teman kira-kira? Yang terutama buat orang tua saya dan anak-anak saya, sebelumnya minta maaf karena saya belum bisa pulang dan belum bisa apa-apa. Ya berkat doa panjenengan Bapak Ibu sampai sekarang saya jadi beginilah intinya. Anak-anak Bapak Ibu itu yang dulu nggak dianggap istilahnya, atau ini yang dulu kayak gitu Kak, sekarang aku pengen jadi anak baik yang berguna bagi keluarga, intinya gitu loh Mas. Nanti kalau suatu saat pulang saya ingin yang dulu-dulu itu nggak pengen terulang lagi gitu. Intinya pengen jadi wanita baik, berguna bagi semuanya. Amin. Nah, gimana rasa yang sekarang Mbak Melati dapatkan ketika Mbak sudah menemukan jati diri, sudah menemukan tuntunan yang sebenarnya istilahnya, ternyata hidup itu harus seperti ini, terus ilmu itu juga harus dibeginikan. Bagaimana perasaan? Cuma simpel Mas, ternyata hidup itu cuma harus kasih sayang sama sesama,
gitu. Terus intinya kita harus Perilaku. bisa mengendalikan perilaku ucap laku kita lah semua, biar tidak menyakiti orang lain. Betul. Karena memang semua orang itu ternyata tergoda dengan yang di sininya sendiri, Iya. Mbak ya. Iya. Jadi ya dulu yang pernah saya bilang juga, nafsu patah mokoro itu yang kalau nggak bisa Iya. dikontrol ya akhirnya masuklah kita di dalam jerumus-jerumusnya gitu. Nah teman-teman, ini obrolan kita hari ini cukup menarik sebenarnya. Banyak sekali yang perlu kita gali dari Mbak Melati Sukma sendiri kan. Jadi mungkin Mbak Melati sendiri tadinya juga tidak mengerti kenapa dituntun seperti ini, Mbak ya. Nggak ngerti. Nggak ngerti. Sampai Awalnya nggak tahu. nggak tahu. Sekarang akhirnya bisa tahu apa aja, Mbak. Ya tahu hidup itu sebenarnya gimana, terus nanti kalau kita mati kemana arahnya gitu. Ternyata hidup itu nggak apa ya Mas, Nggak serumit yang Ya, orang bayangkan ternyata. iya, Yang betul. bikin rumit itu orangnya sendiri, Mbak. iya betul, semua itu manusianya yang membuat rumit itu. Iya, padahal sudah diatur itu harus Iya. begini loh, ini gini udah gitu aja. Iya. Tapi manusia yang wah jelimet begitu bikin Iya. aturan harus begini, harus pakai baca ini, Pak, gitu ya. Nah, berarti pengalaman spiritual yang paling menarik. Pengalaman spiritual yang menarik itu yang mana? Kok Iya. soalnya banyak Mas. Ceritakan Sampai- 1, 2, kan 3. saking lamanya berjalan kan. Yang mana ya? Yang paling wah ini paling seru nih kata gitu, atau pernah jalan kemana ketemu siapa gitu, paling seru lah pokoknya. Oh, jalan kemana ya? Pernah ketemu yang mana ya Mas? Yang di Jakarta apa ya? Bebas ya, di Jakarta ketemu siapa Jakarta? Pak Permadi. Oh, Pak Permadi ya. Terus itu kalau Ki Jogobodo. Ki Jogobodo Ya. memang waktu itu Ki Jogobodo malah bilangnya gimana ya? Kayak ke situ itu nggak ditanggapi serius gitu loh. Ternyata kesana kan istilahnya ingin berbagi Iya. sharing tentang tuntunan loh, Pak, ya. Dikirain minta apa dan minta tolong apa. Ini kan cuma mau sharing, mau cerita pengalaman saya itu kok aku kayak gini, begini aku jadinya gimana, kan mau tanya. Nah, terus untuk melihat sesuatu yang ya kan di luar sana teman-teman pasti juga banyak yang penasaran tentang kegoiban, Mbak. Iya. Nah, Mbak Melati sendiri pengalaman melihat atau menyaksikan kegoiban itu yang paling menarik, yang paling wah itu siapa? Maksudnya yang dimunculkan atau yang pernah ditemui? Yang pernah ditemui kayak, yang pernah dimunculkan kayak Ibu Ratu. Ibu Ratu. Ibu Ratu. Ya maaf sebelumnya. Aku kadang tidak percaya pada diriku sendiri. Kadang aku pernah tanya kepada anak-anak indigo itu toh, apa benar aku itu yang mendampingi Ibu Ratu? Ternyata kok kebanyakan jawabannya iya. Terus kan kadang nggak percaya toh Mas. Kadang kalau aku cerita, oh itu ngarang apa bener ya kok Mbak Ayu sampai segitunya ceritanya katanya yang ikut Ibu Ratu. Itu ternyata saya tanyakan, kalau tiap anak indigo tak suruh siapa yang mendampingi saya, ternyata ditanya tetap itu Ibu Ratu. Itu cuma pesannya kan Ibu ya itu untuk mengajarkan kasih sayang kepada semua. Itu kalau intinya menasihati yang baik-baik lah. Oh, nah sosok beliau itu seperti apa, Mbak? Kalau menurut Mbak? Oh, sosok beliau itu cantik banget. Pakai mahkota, kadang pakaiannya biru. Kadang ya apa ya, birunya biru kayak agak muda. Biru laut ya. Itu ya. Kalau orang pakai bilang hijau, kuning itu ya mungkin penglihatannya begitu, tapi kalau saya sering ditemui pakainya begitu. Nah, di sini kan biar teman-teman juga Iya. tahu nih yang hijau nanti itu siapa, yang biru itu siapa, Iya, yang iya, itu iya. siapa. Iya, Mbak. Jadi memang semua disesuaikan dengan kapasitas orang tersebut, Mbak ya. Betul, iya, iya. Betul. Jadi kita di sini bukan mau cuman penglihatan kita yang paling benar atau penglihatan siapa yang paling benar, Mbak ya. Jadi kalau Mbak Melati sendiri kan kebetulan Ibu kalau bertemu dengan Mbak Melati dengan pakaian seperti itu biru Iya. ya. Biru yang seperti di laut lah gitu ya. Iya, iya. Nah, gitu. Suka berpesan apa beliau, Mbak? Ya sering pesannya cuma itu, katanya saya suruh sabar begitu, terus intinya suruh pokoknya menuntun teman-teman saudara semua itu berbuat baik lah, kasih sayang yang utama, saling menghormati sama itu. Jadi intinya yang baik-baik aja lah Mas. Gitu. Intinya pada intinya sama, Mbak ya.
menyebarkan cinta kasih manapun ya. Jadi nggak cuma sama sesama manusia, tapi sesama makhluk hidup. Ya. Tumbuhan, hewan, bahkan yang makhluk-makhluk yang lain yang tak kasat mata pun juga kita kalau bisa kita berwelas kasih. Ya. Nah teman-teman, hari ini mungkin nggak banyak-banyak Mbak, cuma gini aja. Bagaimana? Apa mau lanjut kita cerita lagi nih? Sebelumnya saya minta waktu ya. Sebelumnya saya ulangi lagi minta maaf kepada orang tuaku. Ya terima kasih, berkat doa pangestu Bapak Ibu saya jadi begini, jadi wanita kayak gini. Juga saya minta maaf pada anak-anakku, juga saudaraku semua. Kalau selama ini saya belum bisa pulang karena tugas saya yang belum selesai, nanti saya minta doanya biar cepat selesai, biar sempat pulang dan kumpul kembali. Amin. Nah teman-teman, kita doain semua niat luhur yang ada di para momongan dan para satria di luar sana, semua segera terkabul dan terwujud untuk kebangkitan Nusantara dan dunia. Amin. Itu aja teman-teman. Rahayu.